Perkenalkan, nama saya Wawan. Pada video kali ini, saya akan membuat storage procedure dalam CMD. Jadi, sekilas mengenai storage procedure. Storage procedure adalah salah satu objek rutin yang tersimpan pada database MySQL dan dapat digunakan untuk menggantikan berbagai kumpulan perintah yang sering kita gunakan. Jadi, nantinya storage procedure ini bisa menggantikan jumlah perintah yang cukup panjang atau cukup banyak hanya dengan memanggil storage procedure itu sendiri. Jadi kita tidak perlu mengulang perintah yang cukup banyak itu. Kita hanya perlu menyimpannya ke dalam storage procedure. Oke, untuk langkah pertama kita buka XAMPP, lalu kita hidupkan dulu untuk MySQL dan Apache. Kita start maksudnya, kita close, kita buka CMD. Pertama kita harus masuk ke dalam database MySQL. Caranya sebagai berikut. Oke, kita sudah masuk. Nah, untuk storage procedure ini kita perlu membuat database. Nah, untuk itu kita buat create database tutorial. Nah, kita akan membuat database dengan nama tutorial. Oke, pembuatan telah berhasil. Setelah dibuat database tutorial, kita perlu masuk ke dalam database itu sendiri. Kita use tutorial. Oke, kita sudah masuk ke dalam database itu sendiri. Nah, nantinya saya memerlukan sebuah tabel, yaitu tabel barang. Itu kita perlu membuat tabel barang. Create tabel tb barang ID barang dengan tipe data integer yang panjang 10, lalu not null karena akan dijadikan primary key, tambah keterangan primary key sebagai primary key, lalu ada nama barang, tipe data varchar dengan panjang 50. Oke, isi not null karena penting, lalu stock, kita isi tipe data integer dengan panjang 5, lalu ada harga, kita isi tipe datanya dengan integer panjang 10. Oke, kita kurung tutup lagi, koma. Pembuatan dari tabel barang telah selesai. Nah, pada video kali ini saya akan membuat 3 buah storage procedure, yaitu storage procedure tanpa parameter, lalu yang kedua storage procedure yang isi parameter input, yang ketiga storage procedure isi parameter input dan output. Pertama kita buat untuk yang tidak isi parameter. Langkah pertama itu kita perlu mengganti delimiternya. Kita ganti dengan lambang $2. Kenapa perlu diganti? Karena nantinya dalam storage procedure itu kemungkinan kita bisa memasukkan atau mengisi dengan banyak perintah. Nah, setiap perintah itu diakhiri dengan tanda titik koma. Apabila kita tidak menggantinya, maka perintah tersebut storage procedure itu akan selesai sebelum kita selesai memasukkan dari perintahnya. Oke, kita ganti delimiternya menjadi
sama dolar. Nah, delimiter ini bisa kita ganti dengan lambang slash 2 kali atau yang lainnya, tapi saya lebih suka dengan lambang dolar. Oke, kita sudah mengganti delimiternya. Untuk pertama kita create voucher dengan nama SP1. Di sini saya membuat create procedure dengan nama SP1. Lalu kita begin. Artinya kita memulai dari perintah yang akan dijalankan oleh procedure ini. Nah, pada perintahnya saya isi dengan mendeklarasikan sebuah variabel, karena dalam procedure kita bisa memasukkan sebuah variabel, kita mengisinya dengan variabel. Di sini saya mendeklarasikan sebuah variabel dengan nama var1 berdata integer, lalu dengan mengisi dari variabel tersebut dengan default 2. Artinya isi dari variabel itu 2. Kita set Nah, di sini ada query untuk set var1 itu sama dengan var1 ditambah var1. Jadinya var1 akan bernilai 4. Lalu kita select dari var1. Jadi karena saya rasa sudah cukup untuk perintah yang akan dijalankan oleh procedure ini, saya perlu menyudahinya dengan cara end. Lalu dengan mengisi delimiternya, itu lambang dolar. Oke. Nah, procedure dengan nama SP1 ini telah berhasil dibuat. Nah, untuk kita mengeceknya, kita perlu mengubah lagi delimiternya menjadi titik koma kembali. Oke. Delimiternya sudah berhasil dirubah. Itu kita perlu call dari procedure ini, SP1. Apakah dia berhasil atau tidak? Yep, dia berhasil. Dia akan menampilkan var1 dengan nilainya 4. Oke. Untuk yang kedua, kita buat procedure yang isi inputan. Seperti biasa kita ubah dulu delimiternya jadi dolar. Oke, tadi terdapat kesalahan. Ini untuk procedure yang kedua. Kita bikin. Untuk procedure yang kedua ini kita hanya cukup simpel saja. Untuk ini sebagai tanda bahwa kita memasukkan sebuah parameter input. In ini artinya keterangan bahwa kita memasukkan parameter input. ID ini adalah nama parameternya. Integer ini adalah tipe data dari perimeternya. Kita bikin, kita buat perintahnya. Select sama dengan ID. Perintahnya cukup simpel saja. Kita akhiri. Oke, pembuatan untuk SP2 nya telah berhasil. Nah, karena ini kan mencari select from TB barang, sedangkan TB barang kita hanya baru dibikin saja, kita perlu mengisinya. Kita perlu mengisinya.
kita perlu ubah dulu delimiternya. Oke. Itu kita insert. Kita isi ID-nya 1, nama barangnya kita pakai handuk, lalu stoknya kita isi 50 dan harganya kita isi 15.000. Oh ya, oke, satu kita isi di 1, 2 dengan nama sabun. Dengan harga 3.000. Oke. Jadi kita bisa lihat dulu. Itu barang. Oke, sudah dapat data di dalam tabel barang. Itu kita coba dari SP-nya, kita call SP2, kita masukkan ID-nya misalnya 1. Oke, nanti kita dapat lihat bahwa keluar dari pemanggilan tersebut adalah data dari tabel barang dengan ID barang yaitu 1. Oke, kita lanjut ke prosedur yang ketiga. Kita ubah dulu delimiternya lagi menjadi $, lalu klik dengan nama SP3, kita isi parameternya in, itu var 1 P1 integer, lalu kita isi out, artinya mengeluarkan sebuah hasil yaitu E2A misalnya dengan data integer. Oke, kita begin, kita set query-nya cukup simpel saja, set A sama dengan P1 dikali P1. Kita akhiri saja. Oke, SP3 nya telah berhasil dibuat. Lalu kita ubah dulu delimiternya lagi jadi koma. Oke, selanjutnya kita coba call SP3 dengan memasukkan parameter 1, kita isi dengan 4, lalu dia akan mengeluarkan ke add A. Nah, maksud dari add A ini adalah sebuah variabel global. Sebuah variabel global dicirikan dari adanya tanda add sebelum nama variabel tersebut. Oke, sudah berhasil. Jadi coba kita select add A, maka akan keluar 16.
Oke, sekian dari video tutorial ini. Untuk selanjutnya adalah video tutorial bagaimana cara kita membuat trigger. Oke, sampai jumpa. Sekian dan terima kasih.